Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik? Baik, Pak. Lapar, Pak. Udah makan belum? Corona, Pak. Ya, jaga kesehatan ya, cuci tangan, cuci kaki, lalu tidur. Siap. Siap, Pak. Sebelum itu ada yang masuk nggak? Banyak, Pak, virus corona. Aduh, Budi nggak masuk, Pak. Budi nggak masuk. Iya. Tini juga nggak masuk, Pak. Ya udah, nanti absen. Absennya gampang lah ya. Titip absen boleh, Iya Pak? dah. Sebelum belajar kita mulai doa dulu. Coba pimpin doa. Siapa ketua kelasnya? Nadia, Pak. Nadia pimpin doa. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Dan kita hari ini, materi hari ini adalah, oh ya sebelumnya nama Bapak, nama Bapak Sakti. Panggil Bapak Sakti ya. Siap, Pak Sakti. Rumahnya di mana, Pak? Oh jauh. Udah punya istri belum, Pak? Apa janda? Udah. Sudah ya, Pak? Enggak, udah kok. Anakku Anaknya masih imut-imutnya. sudah berapa, Pak? Baru satu. Istrinya? Dan masuk ke materi ya. Ya, Pak. Materi kita itu adalah bangun ruang sisi datar. Siapa yang tahu bangun ruang sisi datar itu Gak apa tahu, aja? Pak. Tahu, Pak. Jadi hari ini kita hanya bahas satu saja bangun ruang sisi datar, yaitu kubus. Tahu kubus? Kubus kok gambarnya mata Bulat. Iya, karena ini peta konsep. Jadi peta konsep. Dan di dalam pelajaran ini kita ada tujuan pembelajaran. Ada unsur-unsur kubus. Lalu ada jaring-jaring kubus. Lalu ada volume kubus, luas permukaan kubus, dan soal tentang kubus. Ini soal planet ya, Pak? Emang kalau peta konsep boleh apa digambar-gambar kayak gitu? Ini ya, Bu, 14. Tujuan pembelajarannya ada 4. Yang pertama, Iya. siswa dapat menyebutkan unsur-unsur kubus, yaitu titik sudut, rusuk-rusuk, bidang atau sisi kubus, diagonal bidang atau sisi, diagonal ruang, bidang diagonal. Dan yang kedua, coba bisa dibaca sama Putri, baca apa tujuan pembelajaran kita yang kedua. Siswa dapat menentukan panjang diagonal sisi atau bidang, panjang diagonal ruang, luas bidang diagonal kubus. Selanjutnya ada yang ketiga. Coba yang ketiga, Nadia baca yang ketiga. Siswa dapat menentukan rumus luas permukaan kubus dan volume. Dan tujuan pembelajaran yang keempat, Cinta. Siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan menghitung luas permukaan kubus dan volume. Lalu kita masuk pada materi, yaitu kubus. Apa sih kubus itu? Kubus disebut dengan bangun ruang kubus ketika bangun tersebut dibatasi oleh 6 buah sisi, yaitu berbentuk persegi. Jadi ini adalah contoh gambar kubusnya. Bisa dilihat gambar kubusnya? Bisa. Masuk ke unsur-unsur. Unsur-unsur itu ada 6. Yang pertama, sisi kubus. Yang kedua apa? Rusuk. Rusuk kubus. Yang ketiga ada Titik sudut. sudut. Yang keempat, Diagonal bidang. yang kelima ada, Diagonal ruang. dan yang terakhir Bidang diagonal. Pak, apa bedanya diagonal bidang nanti sama dijelaskan. Oh iya. bidang? Siap, Pak. Sisi itu atau bidang. Jadi ini adalah bidangnya ya. Ini adalah bidangnya. Jadi bidangnya itu ada di A, B, C, D, di E, F, G, H, A, B, F, E, dan seterusnya. Ada 6 buah sisi. Ya, dan selanjutnya rusuk kubus. Rusuk itu sama aja garis ya. Jadi banyaknya garis itu adalah rusuk kubus. Di sini rusuknya ada berapa? Coba dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12. Ada 12 rusuk dalam kubus. 2 garis dalam suatu bangun ruang dikatakan sejajar jika kedua garis itu tidak berpotongan dan terletak pada satu bidang. Ini adalah yang kongruen dari garis tersebut. Garis AB itu kongruen dengan garis DC. Ini garis AB
itu kongruent dengan garis DC, jadi dia sejajar. Selanjutnya ada titik sudut. Tahu nggak titik sudut itu mana? Itu yang di ujung-ujung. Ini yang di ujung-ujung. Pojok, Bentar. pojok. Mana dia main HP, Pak? Jangan main HP, nanti Iya, disita. banyak. Lanjut materi ya. Oh, banget. Materi selanjutnya diagonal bidang. Diagonal bidang apa? Coba baca. Ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan pada setiap sisi kubus. Ini adalah contohnya. Dan ini garis-garis diagonal bidang kubus dari kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Nyebrang ya dia, Pak? Iya, nyebrang. Gandengan kapan nyebrang? Ini panjang diagonal bidangnya. Panjang diagonal ini rumus panjang diagonal bidangnya. Panjang diagonal bidangnya make teori apa? Pitagoras. Nah, pintar. Make teori Pitagoras, yaitu ketemu Sisi tegak. hasil rumusnya yaitu S kuadrat pangkat 2. Selanjutnya ada diagonal ruang. Apa baca Nadia? Diagonal ruang adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan dalam suatu ruang kubus. Ini adalah contohnya. Jelas nggak? Enggak. Jadi dari E ke C itu namanya diagonal ruang. Oh, berarti yang di dalam. Iya, di dalam. Oh, nyebrangnya beda gitu ya? Kalau tadi kan sama. Ya. Ini untuk menghitung panjang diagonal bidang. Diagonal panjang nih. Berarti pakai rumus Pitagoras. Ya. Apa Kita itu? menggunakan pakai diagonal ini, yaitu diagonal sisinya kan udah ketemu, yaitu tadi S kuadrat S akar 2. Jadi kalau dikuadratin jadinya 2S kuadrat. Dan hasilnya nanti 3S akar 3. Kok bisa gitu, Pak? DF itu kan garis D ke F, ini yang mau dicarinya. Ya. Dan DG itu diagonal sisinya. Dan GF itu adalah tingginya, yaitu adalah sisinya. DG itu kan tadi udah diketahui, yaitu S kuadrat. Ditulis S kuadrat. Kok nggak pakai angka aja sih, Pak? Bingung. Karena kan kita harus menentukan rumus, bukan contoh. Matematika itu seperti ini sebenarnya. Jadi ini rumus DF kuadrat sama dengan DG kuadrat tambah GF kuadrat. DG-nya berapa tadi? 2S kuadrat. S. Ini Akar. 2S. Rumus ini apa rumus diagonal bidangnya? Kan rumus diagonal bidangnya ini ditambah sisinya. Oh, Karena ini dikuadratkan, jadi kita kuadratkan. jadinya S kuadrat kali 2 ditambah S kuadrat. Jadinya D F kuadrat. Sama nggak? sama. Sama. Nah, jadi langsung ke sini aja. Selanjutnya ada bidang diagonal. Coba baca Putri, bidang diagonal itu apa? Bidang diagonal adalah bidang yang dibatasi oleh dua rusuk dan dua diagonal bidang pada kubus. Udah, Pak. Ngerti nggak ini? Jadi kalau tadi kan garis, sekarang ini bidang. Apa bedanya, Pak? Kalau bidang itu memiliki luas, nanti kita akan cari luasnya, yaitu rumus luasnya ini. Tapi kan bentuknya sama, Pak. Diagonalnya nyamping semua di dalam. Tapi kan ini bidang, ini adalah bidang. Jadi kalau bidang itu ada luasnya, beda dengan garis. Kalau garis itu kita nyari panjangnya, bukan nyari luasnya. Yang selanjutnya adalah jaring-jaring kubus. Apa yang disebut dengan jaring-jaring kubus? Jaring-jaring itu adalah bangun datar dari bukaan bangun ruang menurut rusuknya, dan apabila dipotong menurut rusuk-rusuknya, kemudian tiap sisinya direntangkan yang akan menghasilkan jaring-jaring kubus. Ini adalah contoh jaring-jaring kubusnya. Ada 11 contohnya. Ini 9,
Ini duanya jadi 11. Dan sistem kerja jaring-jaring kubus itu seperti ini. Ngerti? Ngerti. Kayak mainan ya Pak ya? Iya. Karena main puzzle kan? Iya. Dusun amat kamu ya. Ini contohnya. Jadi jika nomor 3 sebagai alas, maka nomor berapakah yang sebagai tutup kubusnya? Dan sebagai kubusnya adalah nomor 5. Tutup 5. Tutup 5. Iya. Wis pintar. Pintar, Nadia. Padahal dijawabnya di bawah. Materi selanjutnya yaitu tentang volume kubus. Kubus di bawah mempunyai 8 kubus kecil. Ini kan ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya kan? Kecil. Kubus-kubus kecil tersebut merupakan isi atau volume besar. Dengan kata lain, Itu kayaknya lebih deh. Lebih tahu. 8, Lebih Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dalamnya kan kita nggak kelihatan. Oh iya. Udah 12. Isko 8 Nadia. Tuh. Itu kan maksudnya kubus kecil-kecil. Nah, iya. jadi kubus tersebut adalah itu yang disebut dengan volume. Jadi semua yang padat dalam sini itu namanya volume. Tapi Nadia ya Pak. Jadi ini rumusnya. Rumusnya adalah S kuadrat. S pangkat 3. Pak. Toto Maaf udah ya. lapar ya? Udah siang. Pulangnya Pak. Ini adalah contoh soalnya. Dimasukin S pangkat 3-nya. Iya Pak. Apa itu dia jadinya 150 bukan 1,5? Kan ini dari meter. Yang diminta dalam soal adalah sentimeter. Sentimeter. Jadi coba dulu. Turun 2 Putri. Oh, 3. Materi selanjutnya 3. turun 2. Luas permukaannya. Coba bisa dibaca? Aku. Iya, baca. Luas permukaan kubus adalah jumlah luas sisi-sisi kubus. Kalian ingat bahwa kubus mempunyai 6 sisi dengan panjang rusuk, sedangkan sisi kubus merupakan bangun datar yaitu persegi. Jadi, untuk mencari luas permukaan kubus adalah 6 kali luas persegi. Ngerti nggak ini? Ngerti? Skip aja Pak. Skip ya. Ya. Udah pintar-pintar. Ini adalah contoh soalnya. Ngerti kan ini? Kenapa ini 23? Tahu? Iya, itu kan panjang 12. Iya, jadi masukkan Ya, masukin ke rumus. Ya, pintar. Ya, habis. Selesai. Lobar. Dan tadi ada pada konsepnya ada contoh soal. Benar nggak? Ada. Udah kan contoh soalnya Pak? Tiga. Dan kita ada soal ya, latihan soal. Karena di tujuan pembelajarannya tadi harus siswa harus bisa menyebutkan dan menentukan. Salah satunya itu adalah titik kubus. Menurut kalian? Saya tahu Pak titik kubusnya yang mana. Ini titik kubusnya yang mana aja? A, B, C, Ya, D, terus? E, F, G, H. Coba kita lihat itu jawabannya ya. Benar. Benar ya? Benar. Dan apa soal nomor 2-nya? Sebutkan rusuk dari kubus di atas. A, B, C, D, E, A. Ya. Ya, benar ya. Ya. Pinter. Woi. Tuh. Dari kubus tadi, soal yang C, sebutkan sisi dari kubus di atas. Sisinya yang mana aja? A, B. Sisi itu adalah bidang. A, B. A, B. A, B, F, E. A, B, F, E, terus Terus B, C, G, B, F. C, G, F, terus Terus D, C, G, D, H. C, G, H, dan seterusnya ya. Ya. E, F, G, H. Kita lihat jawabannya, apakah benar? Dah. Nah, Benar ya? Ya. A, B, C, D.
Soal yang D, tentukan dan buatlah diagonal sisi panjang dari kubus di atas. Ini kubusnya. Apa itu? Tentukan diagonal bidangnya. Yang mana diagonal bidangnya? Yaitu Yang itu. Diagonal bidangnya AD. A. AD, FG. Diagonal bidang A. AD, FG. Diagonal bidang itu Bukan. apa diagonal bidangnya? Diagonal bidang itu berarti yang dicari adalah garis. Jadi A, AF AF, Oh, AF, DG. BG. Nah, ya. CA. Nanti ya. Ya. Dan panjangnya? Panjangnya tadi rusuknya 6. 6 sisinya 6. Jadi 6 akar S. S. 6 akar 2. Oh iya, salah berarti. Tipe Pak. Ya, nggak apa-apa. Ini adalah dan yang E. Tentukan Diagonal ruang dan panjang diagonal dari kubus. Diagonal ruang dari A ke G. G. G, dari B ke H. panjangnya berarti rumusnya tadi S akar S akar 3. 3. Jadi kalau S-nya 6 jadi 6 akar 3. nah, pintar. Bener ya? Data. Ini buat diagonal dari kubus. Bidang diagonal. Bidang diagonalnya mana? Bidang berarti bisa mencari luasnya, yaitu dari B, D, A, F, dan A, C, G, E. Luasnya tadi S kuadrat akar 2. 2. S-nya 6. Ini rumusnya. Hitunglah luas permukaan kubus. Tadi berapa? Lupa. 6. 6. 6 kali S kuadrat. 6 kali S kuadrat ya. Berapa? 6 kali 6 216 Iya. meter. Sentimeter per? Segi. Kenapa persegi? Anaknya luas. Kalau volume? Rumusnya? Kubik. Rumusnya? Rumusnya S S pangkat? kali 3. 3. Jadi kalau dimasukin rumusnya 216 juga. Centimeter kubik. dan nomor 2 ini ada jaring-jaring kubus. Jaring-jaring kubus. Jika jaring-jaring itu dibuka dan ini ada titik-titik yang belum diisi. Dan ini apa? Titik-titik ini titik sudutnya apa saja? Kelihatan nggak? Sudutnya Enggak. Ini M. Ini O. 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 N. Terus L. M. L, Q, sini O. O. Mana mana? N yang mana? N ini N. Enggak gini. Oh iya udah Pak ya. Iya, Pak. Oh iya. Udah, Pak. Tahu Pak tahu. Jadi jawabannya ini Q, M, Q, M, ini Q, M, Ya. Iya, Pak. R. Ini R-nya kanan. Jadi M itu berdiagonal dengan Diagonal. R. Bener ya? Ya, betul. Dan O itu berdiagonal dengan N. Bener ya? Benar. Dan seterusnya sampai bawah. Jadi nyarinya pakai diagonal seperti itu. Oh, oke Pak. Beristirahat. Yang ketiga siapa yang bisa nih? Udah, Pak. Nadia Dua bisa buah. Kak. 2 buah kubus mempunyai rusuk masing-masing 5 cm dan 10 cm. Berapakah perbandingan luas permukaan 2 kubus tersebut? Nanti Pak cari dulu. Nadia maju nanti dijelasin sama bapaknya. Pus. Oh enggak, Chan, Nadia maju. Dan Nadia nanti dibantuin. Itu dibantuin maju. Nanti lah, Pak. Mager. Maju. Enggak apa-apa, nanti Mager, dibantuin. Pak. Nggak ngerti saya, Pak. Dapat hadiah nggak Pak? Dapat hadiah. Enggak lah, Pak. Buat Bapak aja. Kalau ada 2 seperti ini berarti kita harus bandingkan. Jadi luas 1 dan luas 2. 2 kali lipatnya. Nah, jadi ini luas 1-nya kita cari dulu, ketemu. Luas 2-nya kita cari, lalu dibandingkan.
Dan Iya, Pak. perbandingannya adalah 1:4. Ya. Oh, itu maksudnya kubus yang pertama 5 cm. Ya. Nomor 4, diketahui luas permukaannya segini dan hitunglah volume kubus. Jadi yang diketahui itu luas permukaannya dan yang ditanya itu kubus. Berarti kita harus mencari berapa sih sisinya? 39,5. Jadi rumusnya 6 S kuadrat dimasukkan luasnya dari berapa? Lalu ketemu S-nya yaitu sama dengan 7. Lalu masukkan ke volume 7/3. Seperti itu. Jelas? Jelas, Pak. Dan besok akan kita masuk ke bangun ruang sisi datar balok ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Semangat, masih semangat kan? Semangat, Pak, tapi lapar. Sudah, kita akhiri pertemuannya sampai di sini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi